Hai workers, siapa nih yang di sini masih cari-cari kerja? Udah kirim CV, udah proses interview kerja, tapi masih belum dapat kerja juga. Nah, di sini aku mau kasih tahu nih, ternyata para pencari kerja masih belum ada yang paham tentang kesalahan-kesalahan umum dalam melamar pekerjaan. Tapi tenang aja, di sini aku bakal ngobrol-ngobrol sama seorang HR dan bakal bahas tentang kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow juga @Workerspedia dan juga simak terus artikel di workerspedia.id. Sasut-sasut langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah workers, di sini aku udah sama Mbak Rara nih. Halo Mbak Rara. Nih, ini Mbak Rara adalah seorang HR yang udah pastinya berpengalaman banget. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak sebagai seorang HR? Kurang lebih 10 tahun. Aduh, lama banget ya workers. Nah Mbak Rara, aku kan nih sebagai seorang fresh graduate pengen tahu banget yang paling basic tentang proses melamar kerja. Kan proses melamar kerja salah satunya ada interview kerja ya Mbak. Oke. Nah, itu ternyata banyak yang masih belum tahu kesalahan-kesalahan umumnya nih dalam melamar kerja. Kalau boleh tahu apa aja sih Mbak yang paling umum deh, paling awalnya? Oke. Mungkin kita sharing sedikit ya, untuk apa aja sih kesalahan para pelamar, apalagi mungkin yang baru mulai pertama kali ya untuk melamar. Kesalahan yang pertama itu biasanya dari sisi berpakaian. Karena pertama pasti yang dilihat adalah penampilan. Jadi banyak pelamar itu yang mungkin kurang prepare, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang non formal seperti celana jeans, t-shirt, atau mungkin beberapa warna kemeja yang terlalu mencolok. Seperti itu sehingga kita melihatnya itu kurang profesional atau kurang formal seperti itu. Yang kedua, mereka biasanya juga ada kesalahan dalam bersikap. Gitu. Saat interview biasanya kan kita kayak gini ya, Mbak Lala, kita berhadapan gitu ya. Nah, saat duduk mungkin contoh mereka mengangkat kaki satu, silang kaki. Nah, kita bisa mengartikan bahwa pelamar itu memiliki sifat yang sedikit angkuh, seperti itu. Atau mereka memainkan tangannya ketok-ketok, nah gitu ya, kayak gini-gini. Nah, itu menandakan bahwa dia nervous, gitu ya. Seperti itu. Berarti dari cara bersikap itu juga bisa terlihat ya karakternya itu seperti apa ya Mbak? Mungkin kalau untuk teman-teman recruiter atau HR yang sudah terbiasa ketemu dengan pelamar setiap harinya, mereka akan bisa menganalisa tuh kira-kira si pelamar ini sedang berbohong atau enggak sih gitu ya, atau mungkin sesuai enggak sih aslinya dia memang seperti ini atau tidak. Oke Mbak, berarti tadi ada cara berpakaian dan cara bersikap. Terus apa lagi nih Mbak? Biasanya kehadiran ya lah, gitu. Jadi kehadirannya tidak tepat waktu. Kita juga melihat apakah kandidat atau pelamar ini tipe yang disiplin atau enggak nih nantinya saat kerja. Kalau dari awal interview saja mereka sudah terlambat hadir, biasanya menandakan bahwa dia yang tidak bisa komitmen dengan waktu. Tapi misalnya nih Mbak, kita sebagai pelamar kerja gitu, memang pas lagi di jalan memang ada sepertinya ada kendala gitu. Misalnya, nah, gimana tuh cara mengatasinya untuk mungkin ngomong sama HR-nya apa gimana tuh Mbak? Oke, baiknya sih ngabarin ya lah gitu. Jadi pastinya kan ketika diundang untuk interview ada kontak personnya ya. Nah, mereka bisa menghubungi ke kontak person tersebut, mengabari bahwa mungkin ada kendala di jalan atau yang lainnya sehingga harus terlambat hadir misalnya 30 menit. Sehingga si HRD ini pun sudah menurunkan ekspektasinya nih gitu dan tidak menjadi penilaian buruk bagi pelamar. Kalau seperti kayak yang berkas-berkas yang tidak lengkap itu termasuk nggak sih Mbak? Iya, betul. Jadi kita juga melihat kelengkapan dari CV, lamaran yang mereka siapkan. Biasanya beberapa perusahaan ada yang sekarang sifatnya sudah online ya, atau digital. Nah, biasanya mereka itu akan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut setelah mereka dinyatakan lolos. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang di awal sudah diminta nih lah, saat awal mau interview, mereka harus membawa berkas dokumen tersebut secara lengkap. Gitu. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Biasanya HR juga akan menginformasikan nih apa saja sih lamaran lengkap yang dibutuhkan. Coba di checklist satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat.
Biasanya tuh apa aja sih Mbak berkas-berkas yang paling umum tuh yang biasanya Paling umum ya, dibutuhkan? daftar riwayat hidup, Oke, surat CV. lamaran kerja, pas foto, kemudian identitas yang dimulai dari KK atau KTP, NPWP, kemudian mungkin ijazah dan transkripnya, kemudian juga surat keterangan bekerja atau paklaring dari perusahaan sebelumnya, seperti itu sih yang pada umumnya. Oke Mbak, itu berarti bahas tentang CV-nya ya. Kalau misalnya lebih dalam lagi nih, mungkin apa sih yang bakal direview sama HR nih? Oke, biasanya kita pastinya lihat kompetensi dari pelamar ya. Karena kan interview itu adalah menggali sisi dari pelamarnya, baik dari biodata diri, kemudian juga kompetensinya. Nah, biasanya untuk beberapa posisi yang memerlukan technical skill, pasti kita akan lebih menggali juga ke arah sana lah, gitu. Nah, biasanya contoh ya, kita sedang cari posisi admin, gitu ya. Berarti administrasi itu job desk-nya apa sih? Dia lebih banyak menginput, kemudian juga menyiapkan dokumen, gitu ya, atau mengolah data. Biasanya kita itu akan menilai dari sisi misalnya kemampuan untuk Microsoft Office, baik itu Word, Excel, PowerPoint. Tapi kalau untuk administrasi biasanya kita lebih titik beratkan kepada Microsoft Excel-nya, seperti VLOOKUP, HLOOKUP, dan pivot table. Biasanya itu digunakan untuk admin mengcompare data yang satu dan data yang lainnya. Pas kita mau ngelamar kerja sebenarnya tuh riset-riset perusahaan dan job desk itu tuh emang sangat perlu ya Mbak? Perlu dong, maksud Lala kayak mengetahui lebih dalam tentang perusahaannya ya, sisi perusahaannya. Perlu banget lah. Contohnya misalnya analoginya gini, kita mau masuk ke rumah orang atau kita mau bertamu ke rumah orang. Masa sih kita nggak cari tahu siapa sih yang punya rumah? Bisa aja kita salah masuk rumah gitu kan. Nah, biasanya pada saat interview pun begitulah. Biasanya kita harus cari tahu banget nih perusahaan ini bergerak di bidang apa, sudah berapa lama, produknya apa saja. Nah, biasanya itu juga akan menjadi salah satu pertanyaan saat interview. Jadi sebetulnya itu juga bisa jadi bahan ya untuk si pelamar untuk lebih menguasai sesi interviewnya nanti gitu. Jadi selain company profile, biasanya kita juga harus mengetahui job desk yang kita lamar gitu. Jangan sampai nanti kita melamar tapi kita sendiri nggak tidak paham nih tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Atau gitu. bahkan kalau anak sekarang kan nggak passionnya saya gitu betul, kan. betul. Nah itu gitu. Kalau misalnya yang kita harus tahu, harus riset nih tentang perusahaan, kita perlu tahu juga kayak budayanya, sampai ke situ nggak sih Mbak? Boleh banget. Gitu. Boleh banget. Kalau misalnya kita bisa ketemuin, misalnya websitenya kan ada beberapa perusahaan yang bikin website cukup cukup interaktif, cukup bahasanya tuh bisa dibilang kita bisa kepoin dia dalam gitu. Nah itu mungkin jadi modal kita untuk menguasai sesi interview. Tapi kalau hanya terbatas, mungkin belum ada webnya, kita bisa lihat dari Google atau mungkin dari media sosialnya. Nah kita combine beberapa alternatif ya sumbernya gitu. Temen aku tuh pernah cerita. Dia ditanyain tentang kelebihan dan kekurangannya, tapi kebanyakan mereka tuh HR itu nanya tentang tiga poin itu. Apakah memang seperti itu atau gimana sih Mbak? 3 apa nih lah? 3 kelebihan dan 3 kekurangan diri sendiri. Jadi banyak teman Lala nih ya yang nanya itu ya. Iya, ternyata mereka tuh masih belum tahu dan kaget ternyata harus 3 nih atau gimana tuh Mbak? Oke. Lala tahu nggak kira-kira teman Lala tuh tidak bisa menjawab 3 kelebihan dan 3 kekurangan itu karena apa lah biasanya cerita mereka tuh? Biasanya karena mereka masih belum paham kekurangan dirinya sendiri tuh apa ya kalau di pekerjaan. Karena mereka kalau mau bilang kekurangannya malah takutnya menjelekkan dirinya dia sendiri. Nah itu sih sebenarnya. Oke, mungkin kita bocorin sedikit ya. Kenapa sih HR harus menanyakan apa kelebihan dan kekurangan? Sebetulnya sih nggak wajib 3 ya lah gitu ya. Semakin banyak ya semakin menggambarkan dirinya dia. Tetapi biasanya pelamar kalau kita HR bertanya, boleh disebutkan apa kelebihan dan kekurangan kamu? Pasti dia akan menjawab 1 lah gitu. 1 kelebihan dan 1 kekurangan. Terlalu dikit ya Mbak. Betul, akhirnya kita harus kegali lagi ya lah gitu kan. Nah tujuannya HR untuk menanyakan hal itu sebetulnya adalah untuk mengetahui apakah orang tersebut tipe orang yang mau memperbaiki diri atau tidak nih lah. Biasanya kalau orang yang mau untuk terus berkembang gitu ya, biasanya dia pasti pengen tahu nih apa sih kekurangan saya dan apa
yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ke depannya. Sebetulnya sih poinnya itu sih tujuannya. Jadi biasanya memang amannya HR itu akan mengkategorikan dalam jumlah itu 3 lah gitu. Biar minimal 3 itu sudah bisa menggambarkan satu kesatuan utuh. Terus apa nih Mbak yang paling basicnya banget yang ternyata beberapa ini tuh kesalahan banget dari pelamar kerja? Bisa dibilang kelucuan-kelucuan para pelamar juga. Apa jadi tuh, Mbak? biasanya mereka akan mencantumkan email ya lah ya. Nah banyak pelamar itu menggunakan alamat email yang tidak formal. Contoh misalnya si cantik 08 @yahoo.com atau si paling keren gitu ya @gmail.com. Atau malah imuts gitu. Ya, imuts pakai Z-nya banyak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mulai untuk mau melamar kerja, baiknya sih bikin akun lagi ya lah. Akun baru yang lebih formal penamaannya seperti dengan nama lengkap atau mungkin nama lengkap ditambahkan dengan underscore atau simbol lainnya kalau memang mungkin sudah dipakai ya untuk alamat emailnya atau dengan tanggal lahir gitulah. Seperti itu. Yang aku tahu tuh biasanya pihak HR tuh suka nanya nih, ada yang mau ditanyain nggak nih setelah ada proses interview nih. Biasanya di akhir interview suka ada yang nanya kayak gitu. Itu tuh kalau kita nggak nanya sebenarnya itu kesalahan nggak sih Mbak? Oke, maksud Lala berarti setelah HR-nya bertanya, terus biasanya dikasih kesempatan bertanya gitu ya, balik ke kandidatnya ya lah. Oke, kalau seperti itu sih baiknya, bukan kesalahan ya lah, mungkin kita akan menilai keaktifan dari pelamar tadi. Kalau mereka bisa dikasih waktu untuk bertanya, ya berarti kan waktunya mereka dong nih untuk menggali. Misal kita masih kepo banget nih, kira-kira jam kerjanya nanti bagaimana, atau job desk saya tuh sejauh apa sih. Nah, bisa ditanyakan saat ada sesi pertanyaan tadi, gitu. Sebetulnya itu untuk si pelamarnya juga lebih mengetahui posisi yang akan dia tempati nantinya, gitu. Tapi mungkin sesi interview juga kan biasanya dibagi-bagi ya, ada interview awal, interview akhir. Nah, kalau untuk di interview awal artinya kan kita masih ada step berikutnya nih lah, yang berarti dalam persentase kelolosan kita tuh masih kecil nih, antara 30 sampai dengan 40% misalnya. Nah, biasanya pertanyaannya itu cukup ditanyakan hal-hal yang global aja. Contohnya kayak job desk atau mungkin hari kerja, jam kerja, itu masih oke. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah lanjut lagi sampai dengan interview final, nah itu boleh ditanyakan misalnya lebih ke benefit atau tunjangan lainnya yang didapat. Nah, ya lebih ke arah sana. Tapi jangan menanyakan hal detail lebih ke benefit di awal. Khawatirnya juga ada penilaian yang terlalu apa ya? Ya gitu ya. Gitu lah. Menjawab nggak kira-kira? Menjawab banget dong Mbak. Jadi kita harus aktif lah ya, jangan terlihat pasif. Jangan gitu. pasif, karena apapun posisinya, pastinya komunikasi itu nomor 1. Karena kita di kantor kan pasti koordinasi ya lah, gitu. Jadi udah otomatis harus aktif dalam menjawab. Jadi semoga obrolan aku sama Mbak Rara bisa jadi solusi buat kalian dan bermanfaat ya workers. Yang mau nonton konten-konten seputar dunia kerja, kalian bisa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagramnya @workerspedia, dan juga simak terus artikel di website workerspedia.id. Saset-saset langsung dapat kerja di Workerspedia. Dan makasih Mbak Rara. Sama-sama lah.